Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan investigasi yang telah kami lakukan bersama tim di wilayah Keramat Watu terkait persoalan truk besar yang kerap melintas di luar jam operasional dan menimbulkan keresahan masyarakat. Berikut liputannya. Baik pemirsa, investigasi kami dimulai dari keluhan warga mengenai aktivitas truk yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan. Untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak berwenang, pada hari pertama kami mendatangi kantor polisi Keramat Watu. Dalam wawancara dengan salah satu petugas, ia menjelaskan bahwa kepolisian sebenarnya sudah berulang kali menegaskan aturan jam operasional kepada para sopir truk. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah sering mengingatkan para sopir truk agar mematuhi aturan. Namun karena tuntutan pekerjaan, sebagian sopir truk masih nekat melintas di luar waktu yang ditentukan. Petugas juga menyampaikan bahwa mereka sudah memasang plang peringatan dan spanduk di beberapa titik untuk mengurangi pelanggaran. Meski begitu, tetap ada sopir truk yang melanggar meskipun jumlahnya sudah menurun dibanding sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah masyarakat setempat melakukan aksi protes dan membentuk aliansi bernama Keramat Watu Melawan. Menurut warga, sebelum aksi demonstrasi dilakukan, jumlah truk yang melanggar jauh lebih banyak. Namun setelah protes berlangsung, pelanggaran memang belum hilang sepenuhnya, namun kondisinya lebih terkendali dibanding sebelumnya. Pada hari pertama juga kami melakukan pengambilan footage sebagai bahan dokumentasi untuk keperluan video investigasi. Untuk memaksimalkan hasil visual, tim kami dibagi ke beberapa titik yang ada di wilayah Keramat Watu. Ada yang bertugas merekam arus kendaraan, kondisi jalan, serta beberapa lokasi yang sering menjadi sumber keluhan masyarakat. Pembagian ini dilakukan agar dokumentasi yang kami lakukan dapat lebih lengkap dan mampu menggambarkan situasi di lapangan secara menyeluruh. Baik pemirsa, memasuki hari kedua, fokus kami beralih pada pengumpulan keterangan dari warga yang terdampak langsung. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, kami menargetkan beberapa kelompok narasumber, yaitu warga yang tinggal di sekitar jalur truk, mahasiswa yang sering melintasi wilayah tersebut, serta penjual dan pelaku usaha yang berada di sepanjang jalan Keramat Watu. Warga yang kami wawancarai mengaku bahwa dampak aktivitas truk sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyampaikan bahwa tabrakan kecil kerap terjadi, terutama saat truk melintas di jam-jam ramai. Selain itu, debu dari kendaraan besar membuat lingkungan menjadi kotor dan mengganggu kesehatan. Seorang warga bahkan mengatakan bahwa saat truk melintas dalam jumlah banyak, debunya langsung masuk ke rumah dan jalan menjadi cepat rusak. Dari kelompok mahasiswa, mereka mengeluhkan kondisi jalan yang berdebu, berlubang, dan cenderung rusak sehingga tidak aman bagi para pengendara motor. Beberapa mahasiswa juga bercerita bahwa mereka pernah hampir terserempet truk karena jalan yang terlalu dekat di jalur yang sempit. Kondisi ini membuat perjalanan mereka terasa cukup beresiko, dan kami juga berbincang dengan para pedagang yang membuka usaha di sekitar lokasi. Mereka mengatakan bahwa debu dari truk sering masuk ke warung hingga mengganggu kenyamanan para pembeli. Selain itu, kerusakan jalan membuat banyak kendaraan sulit berhenti dan dengan aman untuk membeli dagangan mereka. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pembeli, dan seorang pedagang juga menuturkan bahwa ketika truk lewat dalam jumlah yang banyak, warung langsung berdebu dan pembeli menjadi enggan mampir. Dari rangkaian wawancara dan pengamatan hari kedua, terlihat bahwa dampak dari aktivitas truk tidak hanya dirasakan oleh para warga, tetapi juga oleh mahasiswa dan pelaku usaha setempat. Keluhan yang paling sering muncul adalah masalah keamanan, debu, serta kerusakan jalan, yang semuanya mempengaruhi kenyamanan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemirsa, demikian rangkaian laporan investigasi yang kami lakukan selama 2 hari di wilayah Keramat Watu. Melalui wawancara dengan aparat, masyarakat, mahasiswa, hingga pengamatan langsung di lapangan, kami mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan yang terjadi. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aturan lalu lintas, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kenyamanan masyarakat.
Saya Erlinda Putri pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada Learning Journal berikutnya.